Bab 2431. Gilbert dan Andrew tidak punya kesempatan untuk mengalahkan Jack, yang membuat Andrew sangat menentang. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia berbalik. Dia menatap tepat ke mata Jack, tatapannya menusuk tepat pada pria itu. Jack mengangkat alis saat dia dengan dingin menatap Andrew dan Gilbert. Gilbert menunjuk ke arahnya dan berkata dengan gigi terkatup, "Bentuk lagi. Kalau tidak, aku tidak akan percaya padamu." Jelas betapa berat dan rumitnya perasaan Gilbert saat itu, tapi Jack hanya tertawa sambil menatap Gilbert dengan merendahkan, dingin. "Kamu pikir kamu siapa? Haruskah aku melakukannya hanya karena kamu memintaku? Mengapa saya peduli jika Anda percaya atau tidak? Wakil bendahara melihat apa yang saya lakukan. Mengapa saya peduli dengan apa yang Anda berdua lihat?" Kata-kata itu menghantam Gilbert seperti meteor dari langit, dan ekspresi Gilbert menjadi lebih gelap dari menit ke menit. Dia merasa seperti dia tidak akan pernah mengalahkan Jack dalam hal duel kata-kata. Jack bahkan sampai ke tanggapannya benar. "Saya tidak peduli. Jika Anda tidak membuktikan diri kepada saya tidak akan menerima hasil Anda. Nominasi tetap milik saya." Gilbert sudah gila karena marah pada saat itu. Jika dia tidak melihat Jack membentuk 300 rune lagi, dia menolak untuk percaya bahwa semua itu nyata sejak awal. Jack hanyalah seorang siswa yang baru saja memasuki pil surgawi. Dia adalah murid ke-11 yang berada di bawah. Gilbert selalu berpikir bahwa Jack jauh lebih rendah darinya dalam segala hal selain pertempuran. Jadi, bahkan jika Jack memukulinya sampai mati, dia tidak akan mengaku kalah. Jack dengan dingin menatap Gilbert, tidak ingin repot berbicara. Dia menatap wakil bendahara, yang bibirnya berkedut tak berdaya. Jack sangat kuat dan berbakat, jadi Jack tentu saja memiliki harga dirinya sendiri. Gilbert meminta Jack untuk memadatkan rune pil lagi merupakan pukulan bagi martabatnya, dan Jack sama sekali tidak akan setuju. Memikirkan hal itu, wakil bendahara melambaikan tangannya. "Baiklah, aku bukan satu-satunya yang melihat 300 rune tadi. Murid-murid lain di sekitarku juga menyaksikannya, jadi tidak perlu bukti lebih lanjut. Aku bisa mengerti mengapa kamu tidak percaya. Bagaimanapun, kamu berdua selalu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang telah mempelajari jalan pil selain murid tertua. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Jack juga telah mempelajari jalan pil sebelumnya. Way of the Pill-nya telah diajarkan oleh tuannya." Setelah itu, wakil bendahara menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan apa yang dikatakan Jack sebelumnya dengan sederhana. Gilbert dan Andrew tampak seperti baru saja makan seteguk kotoran. Mereka berdua masih tidak percaya. Itu terlalu absurd. Jack terkekeh, tawanya terdengar riang ketika dia melakukannya. "Wakil bendahara, kapan kita bisa menuju ke cabang Rosevins dari Aliansi Alkemis Provinsi Tengah? Tidak ada gunanya dan merepotkan untuk tinggal di pil surgawi. Dia sudah menghancurkan Gilbert dan Andrew secara mental, dan mereka pasti akan menimbulkan masalah jika dia memberi mereka kesempatan." Bab 2432. Bagaimanapun, mereka masih berada di pil surgawi. Bahkan jika Jack kesal, dia tidak bisa membunuh Gilbert dan Andrew. Karena itu, dia harus meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Begitu dia membuat nama untuk dirinya sendiri dan tidak ada lagi yang harus dilakukan, dia akan menemukan keduanya sekali lagi, membuktikan kepada mereka bahwa dia tidak pernah menjadi karakter yang bisa dianggap enteng. Seolah-olah dia bisa melihat mengapa Jack ingin pergi dengan cepat, wakil bendahara buru-buru mengangguk. "Kita bisa pergi dalam 4 jam. Bagaimanapun, ini selalu menjadi masalah yang mendesak." Mendengar kata-kata wakil bendahara, Jack tersenyum jujur. Yang terbaik adalah jika dia pergi secepat mungkin, dia tidak ingin tinggal sedetik pun. Jack ingin memberitahu wakil bendahara bahwa dia tidak perlu membereskan apapun dan bisa segera pergi. Pintu ruang aura pil tiba-tiba diketuk, dan wakil bendahara mengerutkan kening. Memasuki. Itu adalah siswa ke-9 yang masuk. Ketika Jack melihat wajahnya, dia mengangkat alisnya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana siswa ke-9 berdiri di belakang wakil bendahara sepanjang waktu sebelumnya. Ketika dia datang untuk melihat rune pil Jack, wakil bendahara telah mengirim siswa ke-9 dalam perjalanan, dan siswa akhirnya kembali pada saat itu ke sisi wakil bendahara, meskipun dengan ekspresi cemas. Dia dengan cepat melirik semua orang yang hadir sebelum dia berbisik ke telinga wakil bendahara,
menggumamkan beberapa kata yang entah bagaimana membuat alis terangkat dan senyum dari wakil bendahara. Dia menatap Gilbert dan Andrew. Nah, ini bagus. Kalian berdua tidak perlu marah lagi. Kali ini, saya diizinkan membawa Anda bertiga. Jangan mempermalukan saya di sana. Saat dia mengatakan itu, senyum muncul di wajah Gilbert dan Andrew. Namun, apa yang terjadi sebelumnya masih meninggalkan dampak besar pada mereka. Seringai mereka tidak bertahan lama sebelum mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka. Wakil bendahara tidak begitu senang, sebenarnya, setelah mendengar laporan siswa ke-9. Sebaliknya, dia tampaknya memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Jack mengerutkan kening. Sepertinya membawa mereka bertiga bukanlah berita bagus untuk wakil bendahara. Itu mungkin berakhir menjadi tempat yang bermusuhan. Memikirkan hal itu, Jack menghela nafas. Sepertinya dia tidak akan pernah memiliki jalan yang mudah. Mereka berakhir di kapal terapung yang besar dan mewah. Itu mengambang di bagian selatan langit kota Rosevins, dan itu sebesar 20 lapangan sepak bola. Biasanya, kapal sebesar itu akan menutupi langit, namun kapal itu tampaknya terbuat dari bahan khusus yang tidak menutupi sinar matahari sama sekali meskipun berada di udara. Cahaya akan dipantulkan oleh wadah spiritual ketika menabrak, seperti cermin yang terdistorsi. Itu memantulkan semua cahaya yang seharusnya mengenai bumi. Pada saat itu, kapal itu sangat ramai. Sedikitnya 70 orang berdiri di geladak. Dek panjang itu seperti alun-alun mini, dan bahkan beberapa ratus orang bisa masuk tanpa masalah, apalagi 70 atau 80 orang. Jack dan yang lainnya mengikuti di belakang wakil bendahara. Mereka tiba di atas geladak, dan wakil bendahara memberi mereka pengarahan. Saat itulah Jack mengetahui bahwa cabang aliansi alkemis provinsi tengah ada di kapal. Mungkin karena terlalu banyak orang, atau wakil bendahara tidak suka keramaian, tetapi wakil bendahara menarik semua orang ke sudut terpencil saat mereka tiba. Aku tidak menyangka aliansi akan habis-habisan kali ini. Mereka membocorkan semua berita dan merilis pembatasan. Begitu banyak orang di sini dengan tiba-tiba. Bab 2433. Wakil bendahara memperhatikan orang-orang di depan ketika dia membuat pernyataannya. Dari cara semua orang berpakaian, ada kelompok berbeda dari orang-orang yang berpakaian sama. Itu berarti bahwa berbagai kelompok, klan, atau kelompok pedagang seperti pil surgawi ingin menjadi siswa dalam aliansi. Bagaimanapun, aliansi alkemis Provinsi Tengah adalah kelompok besar, itu adalah tanah suci bagi semua alkemis. Menjadi anggota aliansi berarti status seseorang akan meroket, dan mereka bahkan tidak perlu nominasi untuk diuji. Mereka juga bisa membeli material yang lebih murah dari aliansi alkemis Provinsi Tengah. Pada dasarnya, ada manfaat luar biasa untuk memasuki aliansi alkemis Provinsi Tengah, itulah sebabnya begitu banyak orang berkumpul untuk itu. Tentu saja, semakin banyak manfaatnya, semakin ketat persaingannya. Ada 100 banyak master di sana, dan sulit untuk mendapatkan bantuan apapun. Ujian masuk juga terlalu sulit, dan orang biasa tidak akan pernah lulus. Itulah mengapa siapapun dengan kelompok berpengaruh di belakang mereka berbondong-bondong seperti lebah untuk madu begitu mereka mendengar tentang kesempatan itu. Lihat yang berbaju biru, kata wakil bendahara dengan ekspresi masam di wajahnya sambil mengusap dagunya. Gilbert mengerutkan kening. Apakah dia murid pil bulan senyap? Aku tidak percaya mereka juga mengetahui hal ini. Wakil bendahara tampak tidak senang. Kupikir aliansi alkemis Provinsi Tengah sengaja membocorkan berita itu kepada kita. Kupikir kita adalah sesuatu yang istimewa bagi mereka. Bagaimanapun, rumah lelang surgawi kita mungkin tidak banyak di wilayah dalam, tapi kita masih cukup bereputasi baik di wilayah luar. Wakil bendahara tidak bisa menyembunyikan kepahitan dalam nada suaranya ketika dia berbicara. Jack, Andrew, dan Gilbert secara alami mengerti bagaimana perasaan wakil bendahara saat itu. Wakil bendahara menghela nafas tak berdaya. Sepertinya kamu tidak akan bisa masuk hanya dengan sepatah kata, kamu bahkan mungkin harus melalui seleksi nanti. Kamu harus memastikan kamu berkinerja baik. Aku menolak untuk percaya bahwa aliansi akan menerima semua orang sekaligus. Bahkan jika mereka ingin melakukan itu, mereka tidak memiliki sumber daya untuk kalian semua. Jack mengangguk. Dia merasa wakil bendahara itu benar. Jika aliansi alkemis Provinsi Tengah merekrut begitu banyak orang sekaligus, itu akan menjadi pemborosan sumber daya yang besar.
Para siswa yang hadir tidak dibesarkan dalam sistem aliansi sejak awal. Mereka berasal dari berbagai golongan dan kekuatan sehingga memiliki pemahaman dan didikan yang berbeda. Ini, pada gilirannya, membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk aliansi alkemis Provinsi Tengah untuk memelihara mereka. Itu akan menyebabkan jumlah yang cukup besar untuk menambahkan begitu banyak murid sekaligus. Kecuali aliansi sangat membutuhkan sejumlah besar murid, mereka tidak akan melakukannya. Jangan khawatir, bahkan jika ada seleksi, aku tidak akan gagal. Kata-kata Gilbert dipenuhi dengan keyakinan. Dia bahkan tidak melirik semua siswa di sekitar mereka. Bakatnya berada di puncak Heavenly Pills, dan Heavenly Pills sangat terkenal di Rosevin City. Dia menolak untuk percaya bahwa bakat dan kemampuannya tidak bisa membuatnya masuk ke aliansi alkemis Provinsi Tengah. Bab 2434. Wakil bendahara mengangkat alis saat dia menghela nafas dengan putus asa. Jangan terlalu percaya diri. Saya tahu Anda percaya diri dengan bakat Anda, tetapi ketahuilah bahwa beberapa dari mereka di sini adalah orang-orang yang sangat berbakat. Rasa percaya diri Anda yang berlebihan akan membuat Anda tidak puas, dan Anda akan terkunci di balik banyak pintu. Ketika itu terjadi, kamu akan jatuh. Kata-kata wakil bendahara tidak jelas, tetapi mereka bertiga mengerti. Wakil bendahara mengetahui trik dan skema yang telah dilakukan Gilbert sebelumnya, dan dia ingin mengingatkan Gilbert akan hal itu. Jika dia benar-benar menjadi murid aliansi alkemis Provinsi Tengah, Gilbert harus membuang pikiran piciknya itu. Jika tidak, pikiran-pikiran ini bisa menjatuhkannya dan menimbulkan kerugian besar baginya. Kata-kata wakil bendahara berasal dari posisi yang baik, tetapi Gilbert melihatnya dari sudut yang sama sekali berbeda. Bagi Gilbert, dia merasa seperti wakil bendahara telah meremehkan dia setelah menyaksikan bakat dan keterampilan Jack. Dia merasa seperti wakil bendahara memandangnya dengan jijik. Bibir Gilbert berkedut saat kilatan ganas melintas di matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan membuktikan dirinya kepada mereka yang berpikir terlalu sedikit tentang dia, begitu dia membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia akan membiarkan mereka membayar harga menginjak-injaknya. Tentu saja, dia tidak berani menyuarakan pikirannya pada saat itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Saya mengerti, wakil bendahara. Hanya saja saya masih sangat percaya diri dengan kemampuan saya sendiri. Bagaimanapun, saya berhasil membentuk 300 runepil. 800 runepil adalah ambang batas untuk menjadi alkemis kelas 6, dan aku sudah sangat dekat dengannya. Aku seharusnya bisa menjadi alkemis kelas 6 hanya dalam setahun. Dagu Gilbert terangkat saat dia berbicara. Di matanya ada ekspresi tekad, seolah kata-katanya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Wakil bendahara mengerutkan kening pada ini, jelas merasa bahwa Gilbert telah mengambil kata-katanya di luar konteks. Bibir wakil bendahara berkedut. Kamu pasti dapat membentuk 300 rune pil, tetapi rune yang kamu bentuk tidak dapat disempurnakan sama sekali. Tolok ukur untuk pil kelas 6 adalah penyempurnaan 50%. Saya telah melihat rune pil yang Anda miliki, terbentuk, dan kamu bahkan tidak akan bisa memperbaikinya dengan 10%, apalagi 50%. Wajah Gilbert menjadi gelap. Dia merasa bahwa wakil bendahara sedang mengincarnya, jadi dia memutuskan untuk menutup mulutnya dan meluruskan punggungnya. Dia ingin menggunakan keahliannya untuk membuktikan bahwa semua yang dikatakan wakil bendahara itu salah. Jack pasti memiliki bakat, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama bakat akan bertahan. Dia pasti akan mengejar Jack dan melampauinya. Jack diam-diam menatap Gilbert, yang menolak menerima nasihat, dan ekspresinya. Jack tersenyum tak berdaya. Dia telah melihat banyak orang seperti Gilbert, dan mereka semua mengaku luar biasa, merasa mereka bisa menonjol. Meskipun demikian, seringkali mereka yang sangat memuji diri mereka sendiri yang berakhir dengan kegagalan terburuk. Saat Jack sedang memikirkan segalanya, Andrew tiba-tiba memecah kesunyian, berkata, "Wakil bendahara, bukankah itu dari pil emas?" Ekspresi wakil bendahara semakin memburuk saat itu. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah yang ditunjuk Gilbert. Dia melihat cahaya keunguan emas mengelilingi beberapa sosok yang mendekat dari kejauhan. Dalam sekejap, sosok-sosok itu mendarat di geladak. Cahaya menghilang, dan orang-orang yang disembunyikan terungkap kepada semua orang. Setelah melihat dengan jelas, wakil bendahara tampak seperti menelan lalat. Bab 2435. Bibir wakil bendahara berkedut. Para bestart itu,
Kenapa mereka jauh-jauh ke sini? Petik 2 titik. Jack mengangkat alisnya saat dia menatap wakil bendahara dengan rasa ingin tahu. Gilbert dan Andrew juga memiliki ekspresi masam di wajah mereka. Sepertinya pil emas dan pil surgawi memiliki hubungan yang sangat aneh. Bahkan sepertinya ada permusuhan di antara mereka. Ada 3 dari mereka dari pil emas, dan memimpin kelompok 3 adalah seorang pria paruh baya berjubah emas ungu. Dia melihat sekeliling sambil merapikan janggutnya, sepertinya mencari seseorang. Saat tatapannya jatuh pada mereka, matanya segera beralih ke wakil bendahara. Ekspresi wakil bendahara semakin memburuk. Itu menjadi sangat gelap sehingga mulai terlihat seperti arang. Pria parubaya itu tiba-tiba memiliki senyum yang sangat berarti di wajahnya. Dia memimpin 2 pemuda di belakangnya saat mereka berjalan ke arah mereka. "Halo, wakil bendahara." Wakil bendahara memaksakan senyum saat dia dengan sopan menyapa, "Halo, Tuan Constance." Andrew berbisik bahwa pria itu adalah pemilik, tetapi Jack merasa agak aneh setelah memikirkan status wakil bendahara. Karena pil emas adalah pedagang pil juga, dan mereka harus mirip dengan pil surgawi, mengapa pria itu disebut pemilik? Mungkinkah pil emas menjadi semacam waralaba? Pak Constance tampak sangat senang. Seolah-olah dia telah mengambil sejuta batu roh, dan bahkan senyumnya mengancam akan membuka mulutnya. "Wakil bendahara, apakah Anda baik-baik saja? Saya mendengar bahwa putra Anda baru-baru ini diterima di klan kelas 6 sebagai murid luar. Saya masih belum memberi selamat kepada Anda." Senyum palsu terpampang di wajah wakil bendahara. "Terima kasih sudah mengingatnya." Jack tahu bahwa wakil bendahara tidak ingin berbicara dengan orang itu lagi. Seolah-olah kata tambahan lain akan menyebabkan wakil bendahara menderita. Namun, pil emas dan pil surgawi tidak sepenuhnya bertentangan satu sama lain. Jadi dia masih perlu mempertahankan beberapa perilaku dasar. Itulah sebabnya wakil bendahara bekerja keras untuk mempertahankan ekspresi netral. Pak Constance sepertinya baru saja memperhatikan Jack dan yang lainnya di belakang wakil bendahara, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang mengejutkan. "Apakah ini siswa baru yang baru saja Anda besarkan? Saya mendengar bahwa angkatan terakhir sangat buruk, jadi Anda meninggalkan mereka dengan cepat. Setelah itu, kamu harus buru-buru mengambil badge baru. Sepertinya kamu harus bekerja sangat keras." Kata-kata itu begitu licik sehingga membuat mereka tidak bisa berkata-kata, itu praktis memprovokasi pil surgawi. Jack tahu pria itu memberitahu mereka bahwa pil surgawi akan dibuang saat mereka tidak memiliki bakat. Jack mengangkat alis, memutuskan untuk mengabaikan Mer Constance. Wakil bendahara tersenyum dingin. "Itu tidak terlalu sulit. Kamu pasti lebih menderita daripada kami. Kami baru saja menyingkirkan satu kelompok, tetapi aku mendengar pil emas gagal memelihara alkemis yang luar biasa dalam 2 kelompok terakhir. Bukankah kepalamu sangat sibuk meributkan ini?" Mer Constance menegang mendengar jawabannya, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih dengki untuk memprovokasi wakil bendahara, tetapi wakil bendahara telah memukulinya. Bab 2436. Penatua Horde yang bertanggung jawab hari ini. Anda berasal dari daerah dalam, jadi Anda mungkin tidak begitu mengenalnya. Daripada mengobrol dengan saya di sini, mengapa Anda tidak mencoba mempelajari lebih lanjut tentang Penatua Horde? Kata-kata itu berhasil menghentikan Mer Constance untuk berbicara lebih banyak. Dia menatap wakil bendahara dalam-dalam sebelum dia membubarkan diri, membawa kedua siswa itu pergi. Namun, siswa yang berdiri di depan tiba-tiba menatap Jack dan yang lainnya dengan pandangan dingin dan gelap sebelum mereka pergi. Mata siswa itu menatap Jack paling lama. Jack secara alami merasakannya, jadi dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang dengan tatapan tenang. Siswa itu mendengus dingin sebelum dia berbalik, mengabaikan semua orang. Begitu mereka bertiga pergi, sifat buruk itu mulai terlihat seperti arang. Lihat betapa senangnya pria itu. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan bertindak seperti itu. Dia jelas menunggu untuk menginjak saya. Gilbert memasang ekspresi masam dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Andrew. Apa yang direncanakan aliansi? Apakah mereka mencoba memilih siswa yang paling berprestasi di antara semua orang di sini? Wakil bendahara, menurut Anda berapa banyak yang diinginkan aliansi? Wakil bendahara menghela nafas dan berpikir sebentar sebelum berkata, "Saya tidak bisa mengatakannya. Mereka setidaknya menginginkan 20, atau mereka tidak akan melakukan semuanya dengan cara yang begitu besar.
Hanya beberapa siswa. Merekrut 20 sekaligus, seharusnya tidak terlalu sulit. Jack mengerutkan kening sebelum dia tiba-tiba berkata, kamu benar-benar berpikir bahwa aliansi alkemis Provinsi Tengah hanya memberitahu pil surgawi. Itu pasti karena berita itu belum tersebar. Bab 2437, namun, karena ada begitu banyak orang di sini, bahkan dari daerah dalam, berarti berita itu sebenarnya telah menyebar sejak lama tetapi mungkin dirahasiakan oleh aliansi. Menurut Anda apa yang diinginkan aliansi? Itulah pertanyaan yang telah dipikirkan Jack, tetapi dia tahu terlalu sedikit, jadi tidak ada cara baginya untuk menebak apapun. Wakil bendahara memandang Jack dengan pujian. Jack masihlah yang mampu memahami kunci masalahnya dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berarti. Wakil bendahara berpikir lama sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku merasa ada sesuatu yang aneh tersembunyi di balik semuanya, tapi aku belum menerima berita khusus akhir-akhir ini. Jack menghela nafas. Bahkan wakil bendahara tidak tahu, jadi tidak mungkin dia tahu sama sekali. Dia berbalik untuk melihat semua orang digeladak. Kegembiraan di wajah mereka terlihat jelas. Bagaimanapun, menjadi murid aliansi alkemis Provinsi Tengah adalah posisi yang jauh lebih baik daripada posisi mereka saat ini. Mereka akan menerima lebih banyak sumber daya dan perjalanan masa depan mereka akan sedikit lebih lancar. Mereka yang berada di sana secara alami telah melalui proses seleksi. Banyak dari mereka seperti Gilbert, penuh percaya diri. Mereka merasa bakat mereka akan membuat mereka bersinar di antara yang lain. Jack menggelengkan kepalanya sambil mengerucutkan bibirnya, menyingkirkan pikiran itu untuk sementara. Dia berbalik dan menatap wakil bendahara dengan sungguh-sungguh sebelum berkata, apakah Anda memiliki konflik masa lalu dengan Tuan Constance? Baru saja, M. Constance dan wakil bendahara memiliki suasana yang sangat tegang di antara mereka. Kata-kata mereka sopan, tetapi melihat ekspresi dan suasana mereka, siapapun akan mengatakan bahwa perkelahian akan meletus kapan saja. Tuan Constance dengan dingin mendengus ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, anjing itu terus membuat masalah bagiku. Aku merasa sangat jijik setiap kali melihatnya. Jack mengangkat alis. Seperti yang dia pikirkan, keduanya seperti ban dan air. Wakil bendahara mengeluarkan batuk lembut sebelum melanjutkan, saya sebenarnya tidak memiliki konflik dengannya. Masalah terbesar bukanlah antara dia dan saya, tetapi antara dua pedagang pil kami. Pil surgawi adalah yang terbaik di Paviliun Rosevins. Dengan rumah lelang surgawi di belakang kita, kekuatan biasa tidak akan berani menyentuh kita. Namun, pil emas berbeda. Mereka adalah kekuatan dari daerah dalam, jadi mereka tidak takut rumah lelang surgawi. Jack mengangkat alis dengan rasa ingin tahu dan menjawab, karena pil emas adalah kekuatan batin, maka mereka seharusnya tidak terlalu berhubungan dengan kita. Wakil bendahara mengangguk ketika dia memikirkan konflik di masa lalu. Dia menghela nafas lembut. Dia berkata tanpa daya, ketika rumah lelang surgawi semakin besar dan besar, itu mulai berkembang keluar dari wilayah Paviliun Rosevins. Mendengar itu, Jack langsung mengerti. Dia berkata, apakah rumah lelang surgawi mencoba melakukan bisnis di daerah dalam? Itu mungkin dihentikan oleh pil emas karena akan mempengaruhi keuntungan mereka. Wakil bendahara mengangguk, tebakanmu benar. Kami benar-benar berencana untuk memindahkan bisnis kami ke wilayah dalam, tapi kami tidak terlalu khawatir. Kami hanya berencana untuk bersekutu dengan beberapa kekuatan di wilayah dalam dan membuka beberapa toko. Petik 2. Lagi pula, wilayah luar berbeda dari wilayah dalam. Kekuatan dan klan di wilayah dalam memandang rendah kita karena kita berasal dari wilayah luar. Kepala bendahara merasa bahwa memindahkan bisnis kita ke wilayah dalam berarti kita telah menjadi kekuatan wilayah dalam. Bab 2438. Di masa depan, rumah lelang surgawi bisa bangga akan hal itu. Namun, kami mencoba membuka beberapa toko secara tak terduga membuat kami terlibat dengan pil emas. Mereka dengan sengaja membuat plot. Kami tidak begitu akrab dengan situasi lokal dan akhirnya jatuh cinta padanya. Kami tidak hanya gagal membuka toko, itu bahkan mempengaruhi reputasi kami. Selama periode itu, bahkan bisnis kami di Rosevins City terpengaruh. Kami pada dasarnya adalah bahan tertawaan. Itu sangat memalukan. Baru setelah itu kami menemukan pelakunya adalah pil emas. Jack mengerutkan kening. Sepertinya banyak hal yang terjadi saat itu. Meskipun wakil bendahara tidak merincinya,
Jack sedikit banyak bisa menceritakan apa yang terjadi saat itu. Dampak terbesar bagi bisnis secara alami adalah cacat produk atau bertentangan dengan kesepakatan. Tidak peduli masalah apa yang terjadi, itu akan menjadi pukulan besar bagi toko dan kekuatan di belakang toko. Melihat wakil bendahara mengatupkan giginya saat dia berbicara, jelas betapa sulitnya hal-hal untuk pil surgawi setelah apa yang terjadi saat itu. Jack menghela nafas, tidak melanjutkan pertanyaannya. Namun, Gilbert berkata pada saat itu, orang-orang itu sangat tidak tahu malu. Mereka adalah orang-orang yang berkomplot melawan kita namun mereka masih begitu sombong di depan kita. Seolah-olah kitalah yang menganiaya mereka. Wakil bendahara memandang Gilbert dengan mata menyipit. Dia merasa anak nakal itu hanya tampak pintar, tetapi bertingkah semakin seperti orang bodoh. Dia bahkan mengatakan sesuatu seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, kami dengan cepat berhasil mengungkap kebenaran saat itu. Itu berarti pil emas tidak berniat menyembunyikannya sama sekali. Mereka jelas ingin kita tahu bahwa mereka berada di balik semua itu. Kami selalu berada di lini bisnis yang sama yang membuat kami menjadi saingan. Karena kami sudah menjadi saingan, itu menambahnya dan membuat kami bermusuhan. Karena itu masalahnya, mereka secara alami tidak akan sopan kepada kita. Mereka hanya tidak memiliki kesempatan untuk menjangkau sejauh ini untuk saat ini. Jika mereka berhasil memperluas pasukan mereka ke wilayah luar, mereka pasti akan berurusan dengan lelang surgawi. Rumah dengan semua yang mereka miliki. Saat Andrew mendengar bahwa dia mulai gemetar karena marah, mereka sangat picik dan tidak tahu malu. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Jack merasa semua itu sebenarnya cukup normal. Wakil bendahara benar. Hubungan mereka sudah pada tahap itu. Sudah jelas apa yang diinginkan kedua belah pihak, jadi mereka secara alami akan berselisih satu sama lain. Pada saat itu, volume di sekitarnya mulai meningkat. Seseorang berkata dengan keras, bukankah itu Paviliun Rosevins? Bahkan Paviliun Rosevins ada di sini. Sepertinya rekrutmen kali ini pasti berbeda. Tiba-tiba ada keributan diskusi yang keras. Itu menyebabkan 4 orang yang berada di sudut berhenti. Suara langkah kaki bisa terdengar di geladak saat 2 orang berjubah merah berdiri di sisi paling timur. Mereka berdua tidak terlihat jauh berbeda dalam usia. Jubah mereka tampak seperti nyala api. Jack berbisik, mereka dari Rosevins Pavilion. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Jack, tetapi kata-kata wakil bendahara berikutnya memberi Jack jawabannya. Kenapa mereka, Grayson Jones ada di sini sebagai murid? Apakah Pavilion Rosevins rela membiarkannya pergi begitu saja? Ini tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Wakil bendahara merasa pikirannya akan berhenti bekerja. Bab 2439. Bahkan Gilbert dan Andrew tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan memar. Jack mengerutkan kening saat dia melihat mereka, tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tidak mengerti mengapa reaksi mereka begitu besar. Saat kedua orang itu berdiri di geladak, diskusi di sekitar mereka semakin nyaring. Bahkan dengan jarak, Jack bisa mendengar apa yang dibicarakan orang-orang itu. Bukankah Grayson sudah menjadi murid batiniah? Kenapa dia mencoba mencuri posisi murid kita? Atau apakah mereka punya rencana lain? Siapa yang tahu? Mereka mungkin memiliki beberapa rencana yang tidak kita ketahui. Bukankah kita pernah mendengar nama Grayson disebutkan beberapa kali sebelumnya? Orang itu adalah seorang master. Dia tidak begitu kuat dalam pertempuran dan hanya seorang murid pelari selama bertahun-tahun. Namun, sejak dia mulai menunjukkan beberapa potensi luar biasa dalam alkimia, nilainya mulai meningkat, hanya butuh 1 tahun untuknya, naik menjadi murid batin dari murid pelari. Semua orang sangat iri padanya, Jack berkedip. Tidak heran mereka bereaksi seperti itu. Grayson mengandalkan bakatnya dalam alkimia untuk mengubah nasibnya. Jack tahu betul apa itu murid pelari. Sejak tiba di benua Hestia, dia bisa merasakan perbedaan antara berbagai murid dengan sangat jelas. Murid pelari mungkin disebut murid, tetapi mereka kebanyakan hanya bertanggung jawab atas pekerjaan kotor. Mereka hanya selangkah di atas seorang pelayan. Bahkan murid luar tidak melakukan salah satu dari mereka. Mereka mungkin dapat memperoleh beberapa sumber daya untuk pelatihan, tetapi mereka perlu menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan yang melelahkan. Murid pelari tidak berbeda dengan murid. Dibandingkan dengan murid batiniah, itu adalah perbedaan yang sangat besar.
Untuk orang itu mengandalkan keahliannya dalam alkimia untuk berubah menjadi murid batin dari murid pelari menunjukkan betapa unggul bakatnya. Tidak heran semua orang membicarakannya. Dia telah berubah menjadi pusat perhatian, mendapatkan banyak kekaguman. Penampilan Grayson rata-rata, dan begitu pula perawakannya. Namun, punggungnya sangat kaku, seolah-olah semua orang hanya bisa melihat punggungnya selamanya, dan tidak pernah mengejarnya. Jack bisa melihat kesombongan yang terpancar darinya. Dia mungkin berbakat, tetapi kepribadiannya mungkin tidak terlalu bagus. Halo, Wakil Bendahara. Orang di sebelah Grayson melambai dan berkata. Wakil Bendahara sedikit mengernyitkan alisnya, tapi dia masih mengubur perasaannya sebelumnya dan balas melambai. Halo Merzine. Keduanya bertukar salam sebelum mereka memalingkan muka. Jack tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Sepertinya mereka berdua tidak memiliki hubungan yang baik. Wajah Wakil Bendahara sangat gelap sejak dia mengetahui siapa mereka. Ekspresinya sangat khawatir. Dia masih bisa menenangkan diri sebelumnya, tetapi dia benar-benar melupakannya setelah itu. Apa yang terjadi? Mengapa Grayson juga ada di sini? Dia adalah anak yang berharga dari Paviliun Rosevins. Dia berhasil membentuk 800 rune pil kurang dari setahun setelah mempelajari cara pil. X. Hanya saja kualitas pilnya belum cukup baik untuk mencapai perbaikan 50%. Hanya masalah waktu sampai dia menjadi alkemis kelas 6. Paviliun Rosevins biasanya akan memegang harta karun itu dengan erat. Mereka mungkin memberitahu semua orang berapa banyak potensi yang dia miliki, tetapi mereka sama sekali tidak akan mengizinkannya pergi dan berkontribusi secara membabi buta ke Aliansi Alkemis Provinsi Tengah. Bab 2440. Jack mendengar kata-kata Wakil Bendahara dan berpikir keras. Dengan cara Wakil Bendahara berbicara, situasinya tampak semakin aneh. Dengan seberapa berbakat Grayson, tidak mungkin Paviliun Rosevins akan membiarkan dia pergi begitu saja, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Pasti ada sesuatu di baliknya. Dia hanya akan menjadi murid, seseorang yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan murid batiniah sama sekali. Selanjutnya, Paviliun Rosevins adalah klan kelas 5. Grayson tidak perlu khawatir tentang mendapatkan sumber daya apapun untuk mengembangkan potensinya. Para petinggi Paviliun Rosevins pasti akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mengasuhnya. Selama Grayson bisa tumbuh, dia bahkan bisa menjadi alkemis kelas 7 di masa depan. Itu akan sangat menguntungkan Paviliun Rosevins. Hampir setiap klan menginginkan alkemis mereka sendiri. Setelah sang alkemis matang, dia akan dapat membantu memperbaiki pil untuk murid klan itu sendiri dan bahkan memelihara generasi alkemis lainnya. Namun, alkimia adalah profesi yang membutuhkan banyak bakat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dia tidak bisa datang ke sini untuk menjadi murid, kata Gilbert keras kepala. Wakil Bendahara tanpa daya mengerucutkan bibirnya saat dia melihat ke arah Gilbert. Dia benar-benar merasa otak Gilbert menjadi semakin tidak berguna. Dia berbalik, menatap Gilbert dengan serius, dan berkata, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak boleh begitu keras kepala di masa depan. Meskipun tidak mungkin orang ini akan diserahkan ke Aliansi Alkemis Provinsi Tengah untuk menjadi siswa, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, situasinya unik hari ini. Semua orang ada di sini karena mereka ingin menjadi siswa. Selain itu, dengan tindakan aliansi sebelum ini, mungkin ada beberapa rahasia yang tersembunyi di balik segalanya, jadi kamu tidak boleh bersuara dengan cara yang keras kepala. Ekspresi Gilbert sangat buruk ketika dia diajak bicara seperti itu. Dia menoleh ke sisi lain, dan suasana hatinya sangat buruk pada saat itu. Dia merasa seperti Wakil Bendahara terus mengincarnya. Dengan Jack di sekitar, Wakil Bendahara benar-benar mengabaikan Gilbert. Gilbert merasa semakin marah dan semakin marah semakin dia memikirkannya. Dia mulai mengepalkan tinjunya. Dia harus membuktikan bakat dan kemampuannya. Tidak ada yang diizinkan untuk memandang rendah dia. Saat mereka berempat berbicara, Merzain sudah menuju ke arah Mer Constance Zain. Wajahnya tersenyum saat dia melambai ke arah Winston. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum mereka membawa yang lain ke tempat yang tenang. Jack telah melihat semuanya, dan mau tak mau merasa penasaran. Dia melirik dan melihat bahwa Wakil Bendahara memiliki ekspresi kemarahan dan kecurigaan di matanya. Paviliun Rosevins seharusnya memiliki hubungan yang lebih baik dengan pil surgawi karena pil surgawi berada di wilayah mereka, tetapi sepertinya mereka berdua jauh lebih dekat daripada dengan Wakil Bendahara. Saat mereka berdua berbicara,
mereka memiliki senyum yang sangat ramah di wajah mereka. Diskusi di sekitarnya perlahan mereda. Setelah beberapa saat berlalu, suara langkah kaki pelan bisa terdengar dari dalam kapal. Mereka menoleh dan melihat seseorang berjubah putih berjalan ke arah mereka. Pria itu memiliki senyum di wajahnya dan sedikit gemuk. Ketika wakil pemimpin melihat orang itu, dia langsung menegakkan diri. Dia juga berjalan ke depan. Jack segera tahu bahwa orang itu pasti seseorang yang penting dalam aliansi dari reaksi wakil bendahara. Bersambung.